Selamat pagi teman-teman, kembali lagi kita akan membahas salah satu materi pada pengantar teori bilangan, yaitu sistem pengkongruenan linier. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Selesaikan sistem pengkongruenan berikut ini. 3x ditambah 4y kongruen 5 modulo 13 dan 2x ditambah 5y kongruen 7 modulo 13. Penyelesaian sistem pengkongruenan ini hampir sama dengan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Yang membedakan di sini adalah adanya modulo. Nah, yang perlu diingat di sini modulonya pasti sama. Jadi sistem pengkongruenan linier ini dengan modulo yang sama. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah cara eliminasi. Nah, untuk mengeliminasi salah satu variabel, di sini misalnya kita akan mengeliminasi variabel y. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita mengalihkan kedua pengkongruenan sehingga koefisien dari variabel x itu sama, sehingga nanti bisa dieliminasi. Maka untuk itu persamaan 1 kita kalikan dengan 2, persamaan atau pengkongruenan 2 kita kalikan dengan 3. Hasilnya apa? 6x ditambah 8y kongruen 10 modulo 13. Jadi koefisien-koefisiennya kita kalikan, kemudian kongruensi yang kedua kalikan 3, 6x ditambah 15y kongruen 21 modulo 13. Nah, lalu kita kurangkan sehingga di sini 6x dikurangi 6x itu habis, 8y dikurangi 15y negatif 7y kongruen negatif 11 modulo 13. Nah, lalu kedua ruas bisa kita kalikan negatif 1 sehingga diperoleh 7y kongruen 11 modulo 13. Nah, untuk memperoleh y kita ada dua cara. Yang pertama menggunakan inverse. Kalau menggunakan inverse berarti kita cari dulu inverse 7 modulo 13. Berarti 7x kongruen 1 modulo 13. Berarti 7x kongruen 14 modulo 13, sehingga x-nya adalah 2. Nah, berarti kita tahu, oh ternyata inverse 7 modulo 13 itu adalah 2. Nah, lalu kita manfaatkan, berarti untuk menyelesaikan 7x kongruen 11 modulo 13, kita kalikan pengkongruenan ini dengan inverse-nya, yaitu 7 kali 2x kongruen 11 kali 2 modulo 13. Nah, kita tahu bahwa 7 dikalikan dengan inverse-nya itu hasilnya 1, sehingga di sini 1x atau boleh saya tulis sebagai x kongruen 22 modulo 13. Nah, sudah ketemu sebenarnya x itu kongruen 22, tapi kita bisa mencari residu terkecilnya, yaitu x kongruen 9 modulo 13. Nah, itu jika menggunakan inverse. Nah, ada cara lain, kita langsung menyelesaikan 7y kongruen 11 modulo 13, yaitu ruas kanan ini kita tambahkan 13. Jadi misalnya 7y kongruen 24 modulo 13. Oh, 24 belum bisa dibagi 7, tambahkan lagi 7y kongruen 37 modulo 13. Masih belum bisa. 7y kongruen
50 modulo 13. Masih belum bisa dibagi lagi. 7Y kongruen 63 modulo 13. Oh, jadi ketemunya Y kongruen 9 modulo 13. Oke. Oh, sorry. Tadi berarti di sini seharusnya di sini Y ya variabelnya. Orang kita mencari variabel Y kok, sorry ya. Jadi ketemunya sama ya, Y sama dengan atau Y kongruen 9 modulo 13. Dengan cara biasa pun Y kongruen 9 modulo 13. Nah, untuk cara biasa, langkah ini sebenarnya boleh diburam, jadi tidak selalu harus ditulis urut seperti ini. Boleh diburam ya. Nah, itu kita baru mencari Y saja, padahal solusinya harus X dan Y. Nah, untuk mencari X-nya bagaimana? Sama, kita dengan cara mencari Y tadi, kita eliminasi variabel Y ya, untuk menentukan tadi kan nilai Y-nya sudah ya. Berarti di sini untuk menentukan nilai X, kita eliminasi variabel Y. Nah, berarti kita akan menyamakan menyamakan koefisien Y. Jadi, yang pertama kita kalikan 5, kongruensi yang kedua kita kalikan 4, menjadi apa? 15X ditambah 20 Y kongruen 25 modulo 13. Kemudian 8X ditambah 20Y kongruen 28 modulo 13. Nah, lalu kita kurangkan. Hasilnya apa? 15 dikurangi 8 itu 7X. 20Y dikurangi 20Y habis. 25 dikurangi 28 negatif 3 modulo 13. Ini juga sama, kita bisa menyelesaikan dua cara. Tadi kita sudah tahu bahwa inverse 7 modulo 13 adalah 2, maka 7X kongruen negatif 3 modulo 13 bisa kita kalikan dengan 2. 7 kali 2X kongruen negatif 3 kali 2 modulo 13. Nah, di sini berarti tinggal X kongruen negatif 6 modulo 13. Residu terkecilnya X kongruen 7 modulo 13. Untuk mencari residu terkecil ini caranya gimana? Ya tinggal negatif 6 ditambah 13 itu hasilnya 7. Nah, kalau cara biasa bagaimana? Cara biasa berarti 7X kongruen negatif 3 modulo 13. Ya udah kita cari 7X kongruen 10 modulo 13. 7X kongruen 49 modulo 13. Berarti X kongruen 7 modulo 13. Jadi hasilnya sama ya. Mau pakai cara inverse boleh atau langsung juga boleh. Jadi solusi dari pengkongruenan itu dari sistem pengkongruenan linear adalah X kongruen 7 mod 13 dan Y kongruen 9 mod 13. Oke, terima kasih.